Oke, jadi itu hewan tarsis itu cara ngelihatnya supaya dia jinak, dia tuh harus Oke, press record and stop. Jadi karena bintang tamu sampai saat ini belum ada, terpaksa saya mengundang tim saya untuk ngajak podcast. Dan ada 1-2 cerita yang saya pikir bisa jadi konten. Gimana bro? Perasaannya dari Kokolomboy? kalau perasaan sih jelasnya seneng, Heeh. tapi ya ada penderitaannya juga lah pasti. Penderitaan? Iya. Loh, katanya seru kemarin ngomongnya. Iya, namanya kita healing kan pasti ada suka dukanya gitu. Oh, dianggap healing sana Iya, ya? Loh, kita jalan-jalan. jalan-jalan. Oh. Tapi nggak sholat itu. Iya, nggak sholat id ya, karena kompleks orang Kristen semua, Nasrani. Oh iya. Iya. Ya udah nggak apa-apa lah, menghormati lah ya. Iya. Nggak apa-apa. Toh juga sholat id kan sunnah juga kan. Iya. Kalau Karena- misalkan terpaksa nggak bisa ya mau gimana lagi kan? Iya, nanti semoga tahun depan kan masih ada lagi. Iya. Yang penting healing ya. Iya. Kerja sambil Healing. healing. Siap. Anjay. aksen sewot aksen. Oke, jadi ngapain aja sana bro 2 hari? 2 hari itu kalau hari pertama kan berangkat dari sini. Mm-mm. Hari pertama kan berangkat sekitar jam 9 atau setengah 10 lah dari sini. Mm-mm. Nggak sampai jam 8-an lah. Deketin mic-nya bro. Oh iya. Tarik aja nih ya. Oke. Itu kan berangkat di sini jam 8. Itu sampai sana sekitar jam 11. Sampai di Pelabuhan Rakyat itu masih nunggu lagi kapalnya. Tuh berangkat dari kapal sekitar jam udah agak siang sih, itu sekitar jam-jam 11-an lah. Tuh pakai kapal cepat kan. Tuh 1,5 jam udah sampai sana. Pelabuhan Leme-Leme Darat. Oh, naik speed ya? Iya, naik speed. Yeah. Terus? Tuh kalau kapal barang kan biasanya di Leme-Leme Bungin sana kan yang biasanya rame udah di buku tanya kecamatan. Kalau itu pelabuhan khusus untuk nurunin kapal cepat aja, kapal speed aja itu. Oke, siap. Jadi ini tuh supaya penonton tahu, ini Leme-Leme di mana, Bro? Leme-Leme ini di Bangkai Kepulauan. Bangkai Kepulauan ya. Iya. Nah, kita nyebrang dari Luwuk, dari Pelabuhan Oke. Rakyat ke tuh Pelabuhan Leme-Leme. Oke, lanjut. Oke, itu sampai di sana kan udah agak sore kan ya. Udah agak sore sampai sekitar udah lupa juga jamnya jam berapa, intinya udah agak sore kan. Sampai sana langsung kita dijemput sama Pak Labi. Pak Labi itu yang pengurus dari Taman Sahati itu. Pengurus Taman Wisata Kokolomboy. Nah, itu kita dijemput di sana. Terus kita disuruh nunggu di tempat biasanya kan di pelabuhan ada tempat nunggunya kan. Iya. Dia ada pergi ke pasar itu kayaknya kan, beli logistik apa segala macam. Soalnya kan tempatnya di gunung, jadi kalau nggak mungkin juga kita mau naik turun kan. Oh iya. Jadi emang persediaan itu memang disediain memang dari bawah. Oke, siap. Itu kita nunggu agak lama ya. Jadi kita berangkat naik ke Kolombo itu sekitar jam 4:30. Kita nunggu sembari nunggu itu kan banyak orang-orang juga di situ. Setiap ada yang nanya kan, kita orang lain sudah pada pergi semua, yang dari pelabuhan ini udah pada pulang ke kampungnya masing-masing kan. Kita masih nunggu di situ 3 orang sama Mas Bayu sama Mas Akmal. Siapa ada orang situ dia nanya, "Mau kemana Mas?" "Mau ke Kolomboy Mas." Oh, orang-orang langsung kayak heran gitu. Kan saya yang belum tahu ke Kolomboy itu gimana sih? Apa seserem itu gitu. Langsung penasaran kan. Orang-orang kok kaget kita mau ke Kolomboy, ada yang bilang dingin, ada yang bilang apalah di gunung lah gitu. Tuh. Jadi kita habis itu kan nungguin ojeknya juga kan. Jadi kita naik ojek. Ke atasnya itu setengah perjalanan tuh naik ojek, naik motor. Nah, motornya bukan naik motor-motor yang bagus-bagus itu. Motor legenda gitu ya? Iya, naik motor yang udah asli untuk di setting untuk motor kongkor asli settingan untuk naik gunung. Oh iya, jadi bannya ban cakar ya. Ban cakar. Tuh, baru posisi habis hujan kan, agak licin juga. Itu pas Pak Labinya udah datang, terus ada 2 temannya itu ojeknya itu udah
Kita berangkat setengah lima, Hmm. setengah lima naik kan ke taman wisata itu. Pertamanya ini pas mau naiknya masih aspal kan, udah aman kayaknya di jalannya. Nah, Hmm. aspalnya padahal cuma sedikit. Habis itu sudah terjal, jalannya mulai terjal. Agak naiknya curam banget sih Hmm. naiknya. Jadi naik motor itu kalau orang ngojek biasanya kan naik motor tinggal naik aja kan Hmm. enak. Kalau itu emang setengah mati, kita harus nahan badan, nahan barang bawaan apa segala macam kan. Oh, jadi pas nanjak itu ini nahan itu. Iya, Hmm. nahan. Posisi badan juga harus nahan, kalau enggak ya itu harus mepet-mepet memang ke yang pengemudi ojeknya itu. Kalau enggak ya, Kalau enggak ya jatuh ke belakang. wow, Belum gila. kan bawa barang juga kan, ada Heeh. tas di belakang. Hmm. Jadi beda kayak tanjakan bisa beda. Di sini juga baru itu sih, baru pengalaman dari itu, ada tanjakan kayak gitu seremnya gitu. Oh gitu. Iya, baru tempatnya licin tuh Hmm. biasanya. Hmm. Dan peralatan gimana? Maksudnya Peralatan kan itu motor udah disetting memang seperti itu kan. iya. Nggak mungkin motor matic dong, nggak mungkin. Buka Tapi atau motor tuh motor salah matic. salah satu tuh motor matic sih, Mas. Oh, jadi barang peralatan ditaruh di sana semua. Enggak sih. Ya ketiga motor. Hmm. Dua motor itu motor Revo kalau enggak salah. Yang satu motor itu bawa motor Beat yang udah lama gitu. Hmm. Tapi emang dia udah agak beda lah Hmm. performanya sama motor-motor manual kan. Hmm. Motor matic kan motor Motor ibaratnya santai. iya, motor Iya. santai. Hmm. Iya, iya, iya. Tuh. Jadi gimana kamu pegang peralatan kemarin tuh? Kalau peralatan sih, kalau baju itu dibawain sama pengemudi ojeknya. Jadi saya tinggal bawa barang elektronik kan, nggak mungkin kita mau kasih barang elektronik ke Ke dia. orangnya. Posisi kan barang elektronik kan gampang kan, rentan sekali. Air rentan sekali. Jadi Betul. kita bawa aja lah biar aman gitu. Oh, jadi pakaian, Pakaian pengemudinya pengemudinya ditaruh ransomnya depan, ditaruh depan. ya Oke, gitu. siap. Jadi kita tinggal bawaan itu elektroniknya. Iya, iya, iya. Itu juga dengan Mas Bayu dan Mas Akmal juga. Gitu semua ya. Iya. Nah, jadi setelah itu istirahat di sana. Setelah sampai itu belum Mas, belum sampai. Kita kan itu dari bawah, dari Leme-Leme darat sampai ke Kolombo itu kalau nggak salah itu sekitar 5,6 kalau nggak 5,8 kilometer ya. Dari bawah itu ke atas. Waduh. Itu kita naik ojeknya itu cuma setengahnya, cuma sekitar 2,5 kilo. Itu naik ojek, naik motor. Nah, habis itu motor udah nggak bisa naik lagi. Bukan nggak bisa naik sih, maksudnya nggak bisa naik sambil bawa penumpang. Itu jadi kita jalan itu sejauh hampir 3 kilo dari situ, dari tempatnya si ojeknya berhenti kan. Itu kita naik jalan terus sampai tempatnya itu, tempat pemukiman. Saya kira kan di sana rame atau apa segala macam kan. Ternyata ya sepi. Kak, berarti dia kampung ya? Iya, Memang kampung Kokolomboi. Iya. Kokolomboi. Iya, 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 iya. Habis itu sampai di rumah warga. Ya sampai di rumah warga itu, di rumahnya Pak Labi ya. Dia kan yang tempat kita tinggal juga di rumahnya Pak Labi itu. Pak Labi nginap di sana. Nginap di sana. Nah, besoknya ngapain? Tuh kita kan atau malamnya itu ada kegiatan lagi nggak ada ya? Kalau malam sih nggak ada, kayak cuma cerita-cerita aja kan. Kayak Mas bilang itu emang bener sih, orang-orang sana itu emang hobinya cerita. Saya bilang, Bapak nggak percaya sekali. Wah, cerita itu sampai ngantuk-ngantuk gitu rasanya. Nggak selesai-selesai cerita terus. Iya. Habis itu malamnya kan agak dingin kan. Udah tidur kan, istirahat. Itu malam pertama saya nggak bisa tidur gitu. Karena saya itu orangnya kalau baru sampai di satu tempat gitu di malam pertama itu susah tidur, apalagi dingin cuacanya. Oh iya sih. Dingin banget. Baru saya persediaan baju ganti itu nggak bawa banyak, cuma bawa sarung juga. Tidur cuma pakai sarung. Untung ada sarung ya. Untung ada sarung, kalau nggak ada sarung nggak tahu lagi. Iya. Jadi tuh abis itu healing, malam istirahat. Saat besok ngapain? Besok pagi tuh bangun jam 4 lewatan lah. 4 lewatan, hampir jam setengah 5. Tuh Mas Akmal dan Mas Bayu bangun, saya juga bangun lah. Tuh kita langsung naik ke bukit itu, lihat
hewan endemik itu, hewan tarsis. Hmm. Itu kita turun kita naik itu dari rumah itu jam 4:30 lewatan lah, hampir jam 5-an Mm-mm. kita naik. Soalnya itu tarsis kan hewan nokturnal, dia itu beraktivitasnya malam Mm-mm. tuh. Jadi kalau pagi-pagi ini dia persiapan mau pulang gitu, mau pulang ke rumahnya gitu. Mm-mm. Mau tidur lah ibaratnya. Iya iya iya. Jadi kita berangkat pagi sekali kan. Mm-mm. Jadi tuh kita naik 4 orang, saya, Mas Bayu, Mas Akmal dengan Pak Labi itu. Palabi. Pak Labi kan yang tahu, tanpa dia kita nggak bisa ngeliat itu. Dia kan. penunjuk jalan ya. Iya, istilahnya. penunjuk jalan Nah, istilahnya. iya. Tuh kita naik ke bukitnya yang tempat tarsis itu ada kan. Nah, Kita nunggu sampai lama, sampai digigit nyamuk apa segala macam kan. Nunggunya Nggak lama. nggak peduli. Nggak peduli lah, Ya pokoknya yang ampun. penting kita dapat itu hewannya gitu. Nah, itu. Iya Yang penting iya. kita dapat kan. Itu kita nunggu lama, setelah nunggu lama itu akhirnya 5:30 itu mulai ada. Kita dapat satu. Mm-mm. Bukan dapat ditangkap ya, dapat Dapat videonya. videonya, Dapat ya shootnya itu, ya. dapat Iya. shootnya. Oke. Jadi 5:30 itu kita dengar suara desisan, Mm. mulai kita cari sumber suaranya di mana kan. Mm. Pak Labi kan yang tahu kan, dia nunjukin kita gimana cara bisa lihat itu tarsis kan. Mm-mm. Oke, jadi itu hewan tarsis itu cara ngelihatnya supaya dia jinak, dia itu harus dilingkar orang. Kita kan 4 orang. Mm. Jadi kita itu harus dari arah yang berbeda. Jadi harus ngelingkarin dia Oh, gitu. dilingkar gitu ya. Iya, supaya dia Nggak itu kabur. nggak kabur. Oh. Kalau kita cuma dari satu sisi, dari satu arah, pasti dia itu akan cari tempat yang nggak ada orang itu. Dia pasti akan cari tempat yang lebih aman gitu. Oh, gitu ya. Jadi kalau dia dilingkar, dia udah diem, dia nggak ngapa-ngapain gitu. Dia nggak ngapa-ngapain. Enggak. Ah, jadi waktu pas kan saya udah lihat tuh footage-nya. Iya, Jadi pas di take itu kalian melingkar. pasti melingkar. Empat orang itu dari sisi yang berbeda semua. Tapi Tuh. kok kalau melingkar kok yang orang lain kok nggak kelihatan kesut kemarin? Soalnya itu kan tempatnya agak tinggi juga, jadi setnya dia agak ke atas gitu. Oh, jadi Posisi- di zoom in itu. Zoom sedikit. Di zoom dikit ya. Dikit. Oh, pantas. Baru medannya juga nggak datar gitu, Iya. nanjak. Manja. Gitu, Iya, 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 iya. Jadi nggak kelihatan. Jadi untuk penonton ya, itu Tarsius celebes kalau istilah biologinya. Kalau orang kampung itu, orang awam menyebutnya, ada yang bilang monyet hantu, ada yang bilang tikus jongkok. Tapi kalau saya lebih condong monyet hantu. Karena kalau waktu saya lihat di footage-nya itu kan, Iya. hasil shootnya kalian, loh ini kok kayak burung hantu. Dan setelah saya riset juga kan, maksudnya cari-cari di internet kan, memang kelihatannya dia lebih condong ke burung hantu. Iya sih, Mm. agak mirip ke burung hantu. Cuma bukan burung. Bukan. Iya. Kalau Nah, oke, lanjut. Tuh habis kita dapat footage-nya kan, kita sempat ngerekam juga, ambil footage banyak-banyak kan, supaya kita nanti kalau sudah dari situ kan kita nggak bakal lihat lagi itu gitu. Jadi Iya, ambil betul. ambil memang sebagai nanti mungkin ada sebagian footage yang kurang bagus kan. Jadi untuk jaga-jaga aja. Bisa ambil footage Tarsius, kita pulang ke rumah untuk persiapan sarapan kan, Sarapan pagi. dulu, apa semua. Sarapan pagi ya. Healing dulu ya. Jadi pulang sampai rumah itu ya jam-jam 8-an lah. Kita sarapan apa segala macam, ngobrol-ngobrol dulu. Gitu. Baru naik lagi. Habis makan itu kita naik lagi. Tapi tunggu sebelum saya lanjut ya. Nggak tahu kalau dari Mas Bayunya, saya kan belum lihat tuh. Iya. Kalau dari HP kan aku udah lihat tuh semua tuh. Kenapa? Aku yang menyayangkan sekali nih. Pas kalian nge-shoot itu kok senternya pas di depannya itu loh. Nah, Pas depan matanya. Harapannya Iya, saya itu. kemarin itu dari samping. Biar kan dia matanya gini kan. iya. Matanya kan ngelihat kamera toh. Nah, pas center itu pas kena matanya. Jadi silau. Nggak terlalu kelihatan itu. Nah, itu lagi soalnya kita kan posisi ngambil gambarnya itu si Tarsius kan. Nah, ini Pak Labian bawa senter. Nah, kita minta turunin lagi senternya, Pak. Kan posisinya agak jauh juga, pasti susah berkomunikasi kan. Tuh, jadi susah. Tuh ngambilnya berkali-kali. Mungkin ada 1-2 footage yang kelihatan jelas itu. Ada. Iya. Ada. Itu kan pengaruh center. Iya, pengaruh center.
Kalau sebenarnya kalau senternya agak ke bawah dikit itu Wih, jelas keren. keren. Heeh. Apalagi kalau itu kan posisi kita dapat Tarsius itu sekitar 5:30 lah. Jadi Iya, belum ada cahaya kan, iya belum ada cahaya betul betul. matahari, masih gelap. Mm, Jadi kalau nggak di center ya nggak mungkin juga, nggak kelihatan juga mm, gitu. mm. Iya iya iya. Oke, jadi lanjut setelah itu habis sarapan ngapain lagi? Habis sarapan kita naik lagi. Mm-mm. Untuk Naik lagi itu persiapan buat nanam pohon. nanam pohon apa, Bro? Pohon-pohon endemik juga di situ seperti meranti apa segala macam. Kurang tahu juga, nggak terlalu inget-inget banget juga Mm, nama-nama pohonnya. Intinya banyak jenis-jenis pohon di situ. mm-mm, Itu kan sponsor dari Pertamina juga kan mm-mm, untuk pelestarian itu Taman Kokolomboi. mm-mm. Jadi kita adakan kegiatan itu tanam pohon. Itu bersama warga juga banyak. Jadi banyak warga yang ikut naik juga. Oke, siap 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 siap. Oke, habis itu di sana sambil ngesut juga Iya untuk tuh. ngesut, Heeh. ngesut juga nanam pohon tuh disut semua apa segala macam Mm, alam, mm-mm, sisut. mm-mm. Itu kan kita sempat singgah di pos Kokolomboi Mm-mm. yang ada tulisannya Iya. Taman Sehati Mm-mm, Kokolomboi itu. mm-mm. Nah, di situ. Di situ tempat pembibitannya. Oh, di situ. Iya, kita Mm-mm, ngambil bibit di situ sama warga juga, ada anak-anak yang ikut juga. mm-mm. Tuh. Tuh perjalanan emang kalau orang situ udah biasa, kayak udah ya hari-hari kayak gitu. Kita yang baru ke situ kaget gitu. Kaget. Wah, jalannya kok gini banget gitu. Nah, di situ Curam sekali. curam sekali. Baru di Oh. situ setelah dari pos Kokolombo itu kan mau naik lagi kan ke Mm. bukit. Itu mau kita nanam pohonnya di atas, paling Mm. atas. Itu udah ada anak tangga ya, bisa Mm. dibilang tangga 1000. Mm. Tapi tangganya ini naiknya bener-bener naik, curam banget. Oh, tapi sudah ada anak tangga. Ada anak tangga, Ah. cuma licin. Oh, licin. Iya, jadi harus hati-hati banget. Iya sih. Jadi Karena itu Mas Bayu kan pegang gimbalnya itu kan agak berat. oh, Itu berat banget. Itu gimbalnya kalau sekitar 2 sampai 3 kilo lah. 2 kilo lebih lah. berat itu. 2 kilo lebih. Mm. Baru kan itu posisi berdiri. Nanti kalau udah di posisi diturunin, Mm-mm. itu pasti akan nambah lagi bebannya, pasti kan. Oh iya, Iya. iya betul betul betul. Mm-mm. Jadi pasti lebih berat lagi lah. Kesian itu Mas Bayu kan, dia turun dari anak tangga itu hampir kepleset. Untung enggak sampai jatuh kan. Tapi kalian saling jaga Iya, kan? saya Nah, jaga. nah. Tuh. Itu ke atas dari apa? Anak tangga itu berapa kilo? Itu kayaknya kalau dari pos itu ya, Heeh. dari pos ke puncaknya itu Mm-mm. paling ya hampir 1 kiloan lah. Enggak Mm. sampai 1 kilo. Nggak sampai 1 Enggak kilo. sampai 1 kilo. Cuma naiknya ini yang Tim sangat naiknya. Iya 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 iya. Luar biasa sih. Dengar-dengar. Saya aja waktu pertama kali kamu nyampe itu kan, wih. Langsung saya pikir kan, aduh ini kayaknya bagus dijadikan di podcast ini. Oke, jadi pas ngesut di atas itu ambil apa? Take drone-nya yang belum. belum. Di situ posisi hujan, Mas. Gerimis. Jadi kita nggak berani ngambil footage drone. Oh, Iya. yang HP aja ya. HP aja dengan kamera kan. Mm-mm. Itu juga pakai payung supaya Iya. nggak kena hujan gitu. Mm-mm. Kita ngambil footage yang orang nanam pohon. Ada ya, ada semua. Ada Hmm. semua di situ. Iya, jadi kalian kamu sama Mas Bayu yang selalu koordinasi yo. Iya, salah koordinasi. Enggak Nah, kamu ambil gini, heeh. saya ambil gini. Itu kan yang pas naik itu nanam pohon kan posisi hari Sabtu ya, hari Sabtu. Mm-mm. Jadi hari Minggunya kan hari raya, Idul Adha kan. Mm. Itu kita sempat ngambil video ucapan hari raya. Mm. Itu untuk orang Pertamina gitu. Iya, Ya, betul. kita sempat ngambil itu. Mm. Di situ kan kita sebenarnya di situ tempatnya bagus banget, bener-bener di puncak. Itu kalau ngambil footage drone emang bagus banget. Tapi posisi hujan, kabut tok, putih semua, nggak kelihatan apa-apa. Oh, gitu ya. Sebenarnya itu kalau dari ke arah sananya itu kelihatan semua laut apa segala macam, pulau juga kelihatan. Padahal di posisi puncak ya. Posisi puncak Aduh, sekali. sayang banget lah Nah, hujan. dan itu kan di pemukiman itu kan nggak ada jaringan kan. Iya. Nah, di situ itu ada jaringan di puncak. Oh, gitu. Jadi tempatnya yang pas ada jaringan nih, pas banget buka HP gitu. Kalau di rumah kan nggak ada jaringan, di pemukiman itu nggak ada jaringan. Oh. Jadi situ pas banget gitu.
buka HP notif Buka notif HP. WA gosip-gosipnya founder nih masuk Iya, semua nih. Gosip-gosipnya founder semua masuk semua. Makanya kaget lah. Kok dia muncul kan? Iya. Oh, berarti ada sinyal nih. Iya 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 iya. Tantangannya apa aja, Bro, waktu ini pas ngambil drone itu selain hujan? Angin Selain juga? hujan, angin, ya angin. Dia itu kalau kita ngambil fitur quick shot itu, kalau ada angin dia biasa cancel sendiri gara-gara kena angin. Oh, jadi ini ya, ujung-ujungnya Keganggu. manual lagi gitu. Manual lagi, ya. Jadi kita harus nyari waktu yang pas banget. Soalnya selisih berapa waktu udah kabut lagi. Iya sih. Dan untungnya Mas Bayu lengkap ya drone-nya. Iya, Jadi lengkap. bisa saling membackup dengan drone kita gitu. Iya iya. Terus hari Sabtu setelah tanam pohon ngapain lagi itu? Habis tanam pohon kan itu selama kan posisi jauh juga. Terus habis itu ambil footage pohon apa segala macam hewan-hewan, tapi bukan hewan endemik, hewan biasa kan. Tuh. Terus pulang sampai rumah itu sore jam-jam hampir jam-jam 3-an lah. Tuh sampai di rumah. Oke. Oh, jam 3 udah turun ya? Udah turun. Soalnya posisi hujan juga, kita nggak mau lama-lama di atas juga. Iya, ngapain juga ya kan? Juga, basah iya, dapat gambar enggak? Iya iya. Yang penting kita udah dapat footage, ya udah turun ya. Tapi HP aman kemarin ya? HP aman. Oh, iya. Mantap, memang anak pramuka ini. Waduh, udah terlatih. Nah, sudah terlatih di lapangan. Oke. Jadi turun istirahat full itu sampai tuh, sampai nggak ngapa-ngapain lagi sampai besoknya? Enggak, soalnya itu posisi hujan. Oh sore iya itu sih. Hujan. Kalau pas kita naik itu hujannya nggak deras, masih agak-agak gerimis gitulah, masih pas bisa turun, dibilang lumayan lah. Pas turun itu hujan pun kita bilang, weh untung kita udah di bawah ini, kalau nggak kita kehujanan di atas gitu. Iya. Oke, jadi Sabtu kelar set. Udah nggak ada lagi kegiatan. Iya. Minggu ngapain?